Pilih yang mana ya? Pilih apa, Dea? Ini dok, pilih pil KB. Soalnya aku lihat di internet banyak banget yang ngeluh. Waduh, ngeluh apaan sih? Kita bahas aja yuk. Hai Smartmoms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang KB. Nah, gimana sih cara pilih KB yang benar? Sebenarnya, KB yang benar adalah KB yang paling cocok dengan Smartmoms. Artinya, paling cocok adalah paling sedikit menimbulkan efek samping pada Smartmoms. Nah, KB itu ada apa aja sih? KB itu ada yang hormonal dan non-hormonal. Nah, kalau KB hormonal ya tentu saja ada hormonnya. KB non-hormonal yang nggak ada hormonnya, seperti IUD atau spiral yang tidak ada hormonnya. Kemudian steril ataupun kondom. Nah, kalau yang ada hormonnya, ya ada beberapa nih. Ada pil, ada injeksi, ada juga implan. Jadi harus tanyakan dulu ke dokter kandungan Smartmoms, KB mana nih yang digunakan atau memenuhi harapan Smartmoms atau tidak. Nah, dia sebenarnya keluhan atau efek samping apa sih yang dia mau tanyain? Ini loh dok, katanya bener nggak sih terlalu lama pakai KB itu bisa bikin kita jadi nggak subur? Sebenarnya bukan nggak subur ya, jadi tergantung KB-nya KB apa. Kalau KB-nya seperti KB IUD yang non-hormonal, begitu dicabut IUD-nya, maka kesuburan akan segera kembali. Begitupun dengan KB kondom. Tidak pakai kondom, ya kesuburan juga tidak terganggu. Berbeda ya dengan KB steril ya. Kalau KB steril ya berarti tidak bisa hamil sama sekali. Sementara pada KB-KB yang sifatnya hormonal, itu bisa menyebabkan memang kesuburan terhambat meskipun sudah di-stop KB-nya. Contohnya, pada KB implan maupun KB injeksi, membutuhkan waktu 3 bulan sampai 1 tahun untuk kembali kesuburannya. Sementara pada KB-KB pil, biasanya akan lebih cepat, butuh waktu kurang lebih 3 sampai 6 bulan untuk kembali kesuburannya. Mengapa demikian? Pada KB-KB hormonal, bisa menyebabkan pertumbuhan sel telur itu terhambat akibat penekanan yang dilakukan oleh hormon tersebut, sehingga untuk sel telur kembali normal berkembang membutuhkan waktu setelah efek penekanan dari hormonal itu hilang. Nah, jadi Smartmoms memang harus berkonsultasi kepada dokter kandungan Smartmoms untuk memilih KB yang sesuai dengan harapan Smartmoms. Terus nih dok, ini nih yang paling banyak dikeluhin, katanya KB itu bisa bikin gemuk. Bener nggak tuh dok? Nah, ini juga nih, hal tersebut adalah salah satu efek samping dari KB hormonal, di mana KB hormonal ini bisa menyebabkan retensi cairan atau pengumpulan cairan di dalam tubuh. Selain itu, pada KB-KB hormonal tertentu bisa menaikkan nafsu makan. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa menyebabkan akhirnya Smartmoms jadi lebih gemuk. Ini merupakan salah satu efek samping KB yang sebenarnya menandakan bahwa Smartmoms tidak cocok untuk KB tersebut. Terus ada juga dok yang bilang katanya konsumsi morning pill itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, itu gimana tuh dok kalau disalahgunain? Nah, morning pill sebenarnya adalah salah satu KB darurat. Ingat, KB darurat. KB darurat ini hanya bisa digunakan apabila jarak dari berhubungan terakhir 72 jam. Jika lebih dari 72 jam, maka tidak bermanfaat. KB darurat ini mencegah pergerakan dari sperma dengan cara memperbanyak produksi lendir serviks sehingga menghambat sel sperma yang berenang ke arah sel telur dan menghambat penempelan embrio. Sebenarnya kalau sudah lebih dari 72 jam, karena mini pill ini berisi progestin, yaitu adalah progesteron buatan, maka dia tidak akan menyebabkan keguguran. Tetapi kalau diminum di bawah 72 jam, maka memang efek mini pill ataupun KB darurat itulah yang kita harapkan. Jadi bukan bikin keguguran ya. Begitu deh. Terus nih dok, buat ibu-ibu yang suka lupa minum pil KB, gimana tuh dok? Bisa bikin hamil nggak? Nah, kalau lupa minum pil KB baru 1 kali, langsung minum ketika ingat. Atau langsung minum 2 tablet jika sudah sampai di saat ya harus minum pil KB. Tetapi kalau sudah lewat, memang angka kegagalan pil KB ini sangat tinggi. Jadi, Smartmoms di siklus tersebut harus berhati-hati ketika berhubungan atau menggunakan alat kontrasepsi lain seperti kondom
postpartum dulu ya, sampai nanti haid berikutnya, sehingga mencegah terjadinya kehamilan di siklus tersebut. Jadi begitu deh ya. Ada lagi nih dok, katanya ada yang bilang kalau menyusui itu adalah KB alami. Bener nggak dok? Nah, memang menyusui eksklusif bisa menyebabkan tingginya prolaktin. Nah, tingginya prolaktin ini akan menyebabkan sel telur berhenti berkembang, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan KB alami akibat menyusui atau dikenal dengan MAL. MAL itu adalah metode amenorulaktasi. Nah, pada kondisi ini pun tidak akan terjadi haid. Karena apa? Karena sel telur tidak berkembang, sehingga tidak terjadi ovulasi, sehingga tidak juga terjadi haid atau menstruasi. Tetapi metode amenorulaktasi ini juga harus hati-hati ya, karena setelah selesai masa nifas tidak didahului dengan menstruasi dulu. Ingat ya, selesai masa nifas didahului dengan perkembangan sel telur terlebih dahulu, kemudian ovulasi, kemudian baru menstruasi. Itulah mengapa ada orang yang belum menstruasi sama sekali sejak melahirkan tiba-tiba sudah hamil, karena bukan menstruasi terlebih dahulu yang terjadi, melainkan perkembangan sel telur terlebih dahulu, terutama jika menyusuinya tidak lagi secara eksklusif. Jadi gitu deh ya. Oke deh dokter, nanti kalau ada lagi aku tanyain deh. Oke, jadi begitu ya Dea dan Smart Moms. Kalau masih ada pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah, atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.